she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Wasit top Asia Ko Hyung Jin dari Korea Selatan siap pimpin duel sengit Persib vs Persija di BRI Super League. Wasit berlisensi FIFA asal Korea Selatan, Ko Hyung Jin, dikabarkan akan memimpin pertandingan krusial antara Persib Bandung dan Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Super League 2025 per 2026. Laga yang mempertemukan dua rival abadi ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2026, sebagai bagian dari pekan ke-17. Penunjukan Ko Hyung Jin, yang dikenal sebagai salah satu wasit kelas kakap di Asia, menambah sorotan pada duel sengit tersebut. Menurut Murex, wasit berusia 43 tahun ini bukan nama baru di kancah sepak bola Indonesia. Ia telah memimpin 4 pertandingan di BRI Super League sejak musim lalu. Pada musim 2025 per 2026 ini, Ko Hyung Jin baru sekali bertugas, yakni saat PSIM Yogyakarta mengalahkan Semen Padang 1-0 pada Minggu, tanggal 4 Januari tahun 2026, di pekan ke-16. Namun, kepemimpinannya dalam laga tersebut sempat menuai protes dari pelatih Semen Padang, Dejan Antonik, yang menilai beberapa keputusannya merugikan tim berjuluk Kabau Sirah itu. Kredibilitas Ko Hyung Jin akan kembali diuji dalam laga Persib kontra Persija yang selalu diwarnai tensi tinggi. Sepanjang karirnya, ia telah malang melintang di berbagai kompetisi bergengsi di Asia, termasuk Liga Korea Selatan, Liga China, Liga Thailand, dan Liga Vietnam. Selain itu, Ko Hyung Jin juga dipercaya memimpin pertandingan di ajang-ajang besar seperti AFC Champions League, ACL, Elite, ACL2, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Piala Asia U23, ASEAN Club Championship, hingga Piala Dunia U17. Ko Hyung Jin telah mengantongi lisensi FIFA sejak tahun 2009, menegaskan statusnya sebagai wasit internasional. Murex mencatat bahwa data dari Transfermarkt menunjukkan Ko Hyung Jin telah memimpin total 501 pertandingan sepanjang karirnya. Dalam ratusan pertandingan tersebut, ia telah mengeluarkan 1.720 kartu kuning, 41 kartu merah, dan memberikan 115 tendangan penalti. Statistik ini menunjukkan pengalaman dan ketegasannya dalam mengelola jalannya pertandingan di level tertinggi. Persib Bandung hat-trick juara berpotensi terjadi jika tiga hal ini sukses diterapkan di putaran kedua. Persib Bandung hat-trick juara Liga Indonesia dapat terjadi jika tiga hal ini sukses Persib terapkan di putaran kedua BRI Super League 2025 per 2026. Skuad asuhan Bojan Hodak ini masih tampil perkasa di papan klasemen. Meski ditinggal para pemain asing yang menjadi kunci kemenangan musim lalu, pemain asing baru tampil untuk menggantikannya. William Barros, Federico Barba, dan Andrew Jung jadi salah satu kunci keberhasilan Persib. Belum lagi dengan hadirnya Tom Haye dan Eliano Reijenders. Apabila skuad asuhan Bojan Hodak tersebut dapat menerapkan tiga hal di bawah ini, maka Persib bisa kembali meraih gelar juara selama 3 kali berturut-turut. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Ciro Alves dan Tirondel Pino yang menjadi motor serangan di musim lalu, memegang peranan penting bagi Persib Bandung. Saat ini, motor serangan tersebut ada di Tom Haye dan Eliano Reijenders. Bojan Hodak hanya perlu memantapkan koordinasi dan konsistensi dua pemain tersebut. Apabila ia dapat menemukan pakem sebelum putaran kedua BRI Super League 2025 per 2026, maka Persib kemungkinan besar dapat menumbangkan siapapun di putaran kedua. Ramon Tang merupakan salah satu pemain asing Persib yang terbilang tampil kurang konsisten. Kadang ia dapat bermain sangat baik, kadang ia bermain buruk. Meski dirinya sudah mengantongi 4 gol untuk Persib, pemain ini masih memerlukan konsisten.
Tidak hanya Ramon, pemain asing lainnya seperti William Barros dan Andrew Jung juga jadi mesin gol Persib di musim ini. Jika Bojan Hodak sukses menjaga performa pemain tersebut, Persib akan bisa kembali mengangkat piala lagi di musim ini. Saat ini, Persib menjadi salah satu tim dengan kedalaman skuad yang baik. Bojan Hodak dapat melakukan rotasi kapan saja dan pada pertandingan apa saja. Artinya, semua pemain baik lokal maupun pemain asing tampil konsisten. Jika Bojan Hodak berhasil mempertahankan kedalaman skuad dengan baik, Persib Bandung hat-trick juara akan terjadi di BRI Super League musim ini. Persib Bandung hat-trick juara Liga Indonesia sangat mungkin terjadi di BRI Super League 2025/2026 musim ini. Apabila tiga aspek tersebut dapat manajemen dan pemain Persib penuhi, maka hanya perlu menunggu waktu untuk kembali mengangkat piala. Sebagai informasi, penjelasan tersebut bersifat prediksi berdasarkan kondisi tim Persib saat ini. Hal-hal lain dapat terjadi di lapangan. Bagaimana menurutmu? Apakah Persib Bandung akan kembali mengamankan gelar, atau kali ini tim lain akan merebut gelar juara dari Persib? Jelang Persib vs Persija, Bojan Hodak anti soal wasit. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengeluhi kualitas wasit jelang duel melawan Persija Jakarta. Ia berharap pengadil lapangan tidak merugikan timnya. Keluhan soal wasit diutarakan Bojan Hodak seusai Persib kalah 0-1 dari Persik Kediri. Laga pekan ke-16 Super League 2025/26 di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin, tanggal 5 Januari tahun 2025. Dinilai dipimpin wasit yang merugikan Persib. Adapun kekalahan ini membuat Persib gagal mengkudeta Borneo FC Samarinda dari puncak klasemen sementara Super League. Persib dengan raihan 35 poin tertinggal 2 angka dari Borneo, 37 poin, dan kalah selisih gol dari Persija di tempat kedua, 35 poin. Ini pertama kalinya saya membahas wasit. Saya tidak senang dengan kepemimpinannya. Kami akan melayangkan surat keberatan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi soal wasit, itu saja, kata Bojan Hodak. Pertandingan selanjutnya melawan Persija, Anda tahu sendiri, orang-orang akan mulai berspekulasi tentang hal-hal seperti ini, jadi lebih baik saya tidak bicara lebih jauh, ujarnya menambahkan. Persib dijadwalkan menjamu Persija pada pekan ke-17 Super League. Duel yang kerap dijuluki El Clasico Indonesia ini akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Duel ini akan menentukan posisi klub di klasemen. Persib, Persija, Borneo, dan Malut sedang bersaing di papan atas memperebutkan puncak klasemen. Tinggalkan Persib lebih cepat, Federico Barba terancam gagal tepati janji. Federico Barba tinggal menunggu waktu untuk meninggalkan Persib Bandung. Barba jadi sosok yang menjadi perdebatan hangat sejak berkarir di Super League 2025/2026. Datang sebagai sosok bek tengah Persib, dia sukses memberikan kontribusi maksimal. 3 gol dari 11 pertandingan menjadi bukti bahwa mantan pemain FC Sion memang memiliki kualitas. Tugas menjadi kapten dengan cepat dia dapatkan dan ini membuktikan kontribusi maksimalnya di dalam tim. Kabar ini sekaligus membuat Maung Bandung berpeluang memiliki 2 slot kosong pemain setelah William Marsilio didepak. Saat pertama datang, Barba memiliki ambisi tinggi bersama Persib. Menurutnya, 2 trofi juara secara beruntun menjadi sinyal Maung Bandung akan jadi tim kandidat juara. Ini yang membuat dia percaya diri untuk bisa menggantarkan tim kebanggaan warga Bandung tersebut untuk mendapatkan trofi musim ini. Bahkan, sang pemain sempat berjanji untuk bisa lama di tim dan memberikan banyak prestasi. Saya pun berharap bisa meraih tidak hanya 1 trofi, tapi banyak trofi. Tapi nomor ini, saya memang menyukainya, ungkap Federico Barba pada bulan Agustus tahun lalu. Kontrak pemain kelahiran Roma ini sebenarnya masih akan berjalan hingga bulan Mei tahun ini. Namun, dia paham dengan kekecewaan Bobotoh atas keputusannya tersebut. Bahkan, kepergiannya ini adalah keputusan yang berat dan tentu memberikan pro dan kontra. Saya menyesal harus meninggalkan kalian, terangnya. Barba sudah memberikan konfirmasi untuk segera pergi dari Persib. Dia hanya mengungkapkan bahwa alasan mencari klub baru adalah karena keluarga.
Pelatih Bojan Hodak tentu mendapatkan tekanan karena harus mencari pemain yang memiliki kualitas setara. Dengan dibukanya bursa transfer bulan ini, tentu masih ada kesempatan untuk mencari komposisi baru. Tentunya, respon di media sosial sang pemain membuat kepergiannya terus akan menjadi perdebatan hangat. Tetapi kami harus kembali ke Eropa karena masalah keluarga, terangnya. Persija tantang Persib di GBLA, Mauricio siap uji mental macan Kemayoran. Setelah meraih hasil sempurna dalam 2 pertandingan kandang di Super League 2025/2026, Persija Jakarta bersiap menghadapi tantangan besar berikutnya melawan Persib Bandung. Macan Kemayoran dijadwalkan bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, untuk menghadapi rival klasik Persib pada Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2026, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persija, Mauricio Souza, menegaskan timnya akan melakukan persiapan secara maksimal jelang laga syarat gengsi tersebut. Menurutnya, pertandingan melawan Persib selalu menuntut fokus dan kesiapan tinggi karena kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Di minggu ini kami akan mulai mempelajari Persib. Kami sudah tahu kualitas tim Persib dan investasi besar yang mereka lakukan. Ada beberapa pemain tim nasional juga di sana, ujar Mauricio dikutip dari laman resmi Persija, Rabu, tanggal 7 Januari tahun 2026. Meski menghadapi lawan kuat, Persija tidak berniat bermain aman. Mauricio menegaskan timnya tetap akan mengusung karakter permainan sendiri dengan tetap menghormati kekuatan Persib, tanpa mengesampingkan target yang ingin dicapai. Dalam minggu ini, kami akan mematangkan persiapan untuk melawan Persib. Tapi kami ke sana untuk bermain, melakukan skema main kami sendiri. Kami respek kepada lawan, respek kepada Persib, tapi kami punya objektif sendiri dan kami akan mengejar itu, tutupnya. Pada laga tersebut, Persija dipastikan belum tampil dengan kekuatan penuh. Fabio Calonego dan Rio Matsumura masih harus menjalani sanksi dari Komite Disiplin, Komdis, PSSI, sementara Gustavo Almeida belum dapat diturunkan karena masih dalam proses pemulihan cedera. Tak mau terpancing, Bojan Hodak ogah bahas Persib vs Persija. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memilih menahan diri untuk tidak membahas duel syarat gengsi melawan Persija Jakarta usai timnya ditahan imbang Persik Kediri pada pekan ke-16 Super League 2025/2026. Sikap tersebut diambil Hodak di tengah atmosfer panas yang mulai mengiringi pertemuan klasik dua rival abadi sepak bola nasional. Persib gagal membawa pulang kemenangan dari Stadion Brawijaya setelah pertandingan berakhir imbang 1-1. Hasil itu membuat Maung Bandung kehilangan momentum penting dalam persaingan papan atas. Situasi tersebut juga berdampak langsung pada posisi klasemen, sekaligus memperbesar sorotan menuju laga berikutnya kontra Persija. Namun, alih-alih menyalakan tensi lebih awal, Hodak justru memilih untuk meredam isu jelang laga besar tersebut. Dalam sesi jumpa pers pasca pertandingan melawan Persik, pelatih asal Kroasia itu secara singkat menyatakan enggan berbicara soal duel kontra Persija. Di pertandingan berikutnya kami akan melawan Persija. Orang-orang mulai berpikir terlalu jauh soal itu, jadi lebih baik saya tidak bicara, ujar Hodak, Senin, tanggal 5 Januari tahun 2026. Pernyataan tersebut mencerminkan kehati-hatian Hodak dalam menjaga fokus timnya. Ia tampak ingin mengalihkan perhatian dari euforia dan tekanan publik, menyusul hasil kurang maksimal yang baru saja diraih Persib. Sikap ini sekaligus menegaskan pendekatan pragmatis Hodak dalam menghadapi jadwal padat dan tekanan kompetisi. Terlepas dari sikap dingin sang pelatih, laga Persib kontra Persija tetap menjadi pusat perhatian Super League pekan ke-17. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kabupaten Bandung, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2026, dipastikan menyedot atensi besar karena berimplikasi langsung pada peta persaingan papan atas. Persija datang ke Bandung dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara. Hasil tersebut membawa Macan Kemayoran naik ke posisi kedua klasemen dengan 35 poin dari 16 pertandingan, hanya terpaut 2 angka dari Borneo FC yang masih memimpin klasemen dengan 37 poin. Di sisi lain, Persib harus rela turun ke peringkat ketiga usai ditahan Persik. Meski mengoleksi poin yang sama dengan Persija, Maung Bandung kalah dalam selisih gol.
Kondisi ini menjadikan laga El Clasico bukan sekadar pertarungan gengsi, melainkan duel krusial dalam perebutan posisi puncak. Di sisi lain, Persib harus rela turun ke peringkat ketiga usai ditahan Persik. Meski mengoleksi poin yang sama dengan Persija, Maung Bandung kalah dalam selisih gol. Kondisi ini menjadikan laga El Clasico bukan sekadar pertarungan gengsi, melainkan duel krusial dalam perebutan posisi puncak. Persaingan semakin menarik karena pada pekan yang sama Borneo FC dijadwalkan bertandang ke markas Persita Tangerang. Pendekar Cisadane tengah berada dalam tren positif dengan 3 kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 3-1 atas Persis Solo. Persita kini menempati posisi kelima dengan 28 poin, tepat di bawah Malut United yang mengoleksi 34 poin. Dengan situasi tersebut, duel Persib versus Persija berpotensi menjadi titik balik persaingan juara. Meski Hodak memilih bungkam, tekanan dan ekspektasi publik sudah telanjur mengiringi laga yang akan menentukan arah kompetisi Super League 2025/2026. Tiket Persib vs Persija di GBLA habis terjual, manajemen beri imbauan kepada bobotoh. Tiket laga bergengsi Persib Bandung melawan Persija Jakarta habis terjual. Pertandingan besar di Super League 2025/2026 akan digelar di markas Persib, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2025, sore WIB. Partai ini sangat dinantikan tidak lepas posisi kedua tim di klasemen. Persija berada di posisi lebih baik, yakni 2 dengan 35 poin. Adapun Persib di tempat ketiga dengan poin sama. Habisnya tiket seperti diumumkan Persib di lamannya, Selasa, tanggal 6 Januari tahun 2025, siang. Per hari ini, tiket resmi untuk Tribun Timur, Utara, Selatan, serta VIP telah habis terjual dan terjual habis, sesuai kapasitas dan regulasi yang berlaku, tulis Persib. Persib Jukva melepas tiket Corporate Box, CB, yang menyuguhkan pengalaman menonton dengan tempat dan pelayanan terbaik. Tiket Corporate Box tersedia untuk individu maupun kolektif dengan pilihan kapasitas 15 pax dan 25 pax. Khusus untuk pemesanan Corporate Box, bobotoh dapat menghubungi Customer Service, CS, di nomor 0819 0501 1919. Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat, Adi Pratama, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan antusiasme tinggi bobotoh. Kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan kepercayaan bobotoh yang selalu luar biasa. Dukungan sebesar ini menjadi energi penting bagi tim, sekaligus tanggung jawab bagi kami untuk memastikan pertandingan berjalan aman, nyaman, dan tertib untuk semua, ujarnya. Ia mengimbau bobotoh datang ke stadion dengan tiket resmi. Persib disebut tidak bertanggung jawab atas segala bentuk pembelian tiket di luar kanal resmi. Mari kita jaga bersama pertandingan ini agar tetap aman, nyaman, dan penuh kebanggaan, baik di stadion maupun di titik dukungan resmi lainnya. Al Nassr diprediksi kuasai ACL 2 2025/26. Persib Bandung siap jadi kuda hitam. Peta persaingan menuju gelar juara AFC Champions League 2, ACL 2, musim 2025/26 semakin terang. Tim redaksi Murex mencatat bahwa lembaga statistik sepak bola terkemuka, Footy Ranking, telah merilis proyeksi peluang juara yang menempatkan Al Nassr sebagai kandidat terkuat untuk mengangkat trofi. Klub raksasa Arab Saudi, Al Nassr, yang diperkuat mega bintang Cristiano Ronaldo, menduduki posisi teratas dalam daftar favorit. Footy Ranking memprediksi Al Nassr memiliki peluang juara yang sangat dominan, mencapai 44%. Angka ini jauh melampaui para pesaingnya, menegaskan status mereka sebagai unggulan utama sepanjang fase gugur kompetisi. Di bawah Al Nassr, klub Iran Sepahan menempati peringkat kedua dengan peluang juara 13%. Sementara itu, wakil Jepang Gamba Osaka menyusul di posisi ketiga dengan persentase 12%. Jarak persentase yang signifikan ini menggambarkan kekuatan Al Nassr dalam proyeksi musim ini. Bagaimana dengan wakil Indonesia, Persib Bandung, satu-satunya tim dari tanah air di ajang ini,
berada dalam kategori non-unggulan. Tim asuhan pelatih Bojan Hodak hanya memiliki peluang sekitar 1% untuk menjadi juara ACL 2. Angka tersebut menempatkan Maung Bandung sebagai kuda hitam yang kurang diperhitungkan secara statistik. Meskipun peluang juara secara keseluruhan terbilang tipis, Persib Bandung tetap memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Pada babak 16 besar, Maung Bandung sedikit lebih diunggulkan dibandingkan Ratchaburi FC dari Thailand dalam perebutan tiket ke perempat final. Footy Ranking memprediksi peluang lolos Persib mencapai 53%, unggul tipis atas Ratchaburi yang berada di angka 47%. Murex juga mencatat bahwa format ACL 2 musim ini membagi peserta ke dalam dua wilayah, yakni Barat dan Timur. Skema ini membuka potensi pertemuan lintas wilayah di partai final. Dengan demikian, bukan tidak mungkin Persib Bandung dapat berjumpa Al Nassr di laga puncak, asalkan keduanya mampu menunjukkan konsistensi performa hingga akhir turnamen. Walau tidak difavoritkan, Persib tetap memiliki ruang untuk mematahkan prediksi, konsistensi performa, strategi yang tepat, serta mental bertanding di laga-laga krusial akan menjadi faktor penentu bagi Maung Bandung untuk menciptakan kejutan di ajang ACL 2 2025/2026. Jelang kontra Persija, Persib siap tampil dengan kekuatan penuh. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menegaskan kesiapan penggawanya jelang menghadapi duel klasik di pekan ke-17 Super League 2025/2026 kontra Persija Jakarta. Sesuai jadwal, Persib akan menjamu Persija, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2026, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kabupaten Bandung. Bojan Hodak mengatakan kondisi pemainnya sangat baik berdasarkan pantauannya pada sesi latihan sore di lapangan pendamping Stadion GBLA, Rabu, tanggal 7 Januari tahun 2026. Sejumlah pemain yang sempat cedera kata dia, seperti Beckham Putranugraha, Eliano Reijenders dan Federico Barba sudah dinyatakan pulih dan siap bermain lawan Persija. Ini adalah persiapan yang baik. Beckham ada di sini, dia baik-baik saja. 100%, bahkan, Federico Barba, saya percaya dia bisa mulai berlatih besok, jadi, saya pikir kami akan memiliki skuad penuh, kecuali, Andrew Jung, kata Hodak setelah latihan. Bukan hanya secara fisik, Hodak mengatakan, motivasi para pemain juga berlipat menatap laga pamungkasnya di putaran pertama Super League 2025/2026. Menurutnya, semua pemain ingin bermain, sehingga ia tidak perlu memberi motivasi tambahan. Suasananya bagus, saya tidak perlu memotivasi mereka. Semua pemain sudah termotivasi. Anda lihat hari ini, semua pemain agresif, semua berlari, semua ingin bermain, ucapnya. Laga panas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta memang bakal mewarnai Super League 2025/2026 pada akhir pekan ini. Aroma persaingan sudah terasa kuat, bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan. Bukan tanpa alasan, kedua tim tengah bersaing ketat di papan atas klasemen. Persija, yang baru saja memetik kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara, kini naik ke posisi kedua dengan koleksi 35 poin dari 16 pertandingan. Macan Kemayoran hanya terpaut 2 angka dari Borneo FC yang masih bertengger di puncak klasemen dengan 37 poin. Sementara itu, Persib Bandung yang sebelumnya memimpin klasemen harus turun ke posisi ketiga, usai ditahan imbang Persik 1-1. Maung Bandung mengoleksi poin yang sama dengan Persija, namun kalah dalam selisih gol dari rival abadinya tersebut. Situasi ini membuat duel bertajuk El Clasico yang akan digelar pada Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2026, menjadi laga syarat gengsi sekaligus penentu peta persaingan di papan atas. Kemenangan akan membuka peluang besar bagi salah satu tim untuk merebut posisi teratas klasemen, terlebih jika Borneo FC gagal meraih poin penuh. Menanti kejutan Persib di bursa transfer paruh musim. Jendela transfer paruh musim Super League 2025/2026 tinggal menghitung hari. Mulai tanggal 10 Januari tahun 2026, klub-klub kontestan, termasuk Persib Bandung, mulai bersiap merombak komposisi skuadnya demi ambisi di sisa musim. Antusiasme bobotoh memuncak seiring mencuatnya rumor pemain baru yang dikaitkan dengan Maung Bandung.
Dua nama yang paling menyita perhatian adalah Joy Pelupesi dan Maarten Paes. Duo penggawa timnas Indonesia ini santer dikabarkan masuk radar Persib untuk memperkuat tim di putaran kedua. Kehadiran dua pemain naturalisasi tersebut diprediksi bakal menjadi amunisi berharga. Tak hanya untuk menjaga konsistensi di Super League, tetapi juga mendongkrak daya saing tim saat melakoni babak 16 besar AFC Champions League 2, ACL2. Persib sendiri telah merasakan dampak instan dari kebijakan merekrut pemain diaspora. Pada putaran pertama, Tom Haye dan Eliano Reijenders sukses mengubah dinamika lini tengah, sekaligus meningkatkan intensitas serta kualitas permainan tim secara signifikan. Namun, pelatih Bojan Hodak bersikap realistis menanggapi rumor perburuan pemain diaspora tersebut. Ia menegaskan hingga kini belum ada kepastian mengenai nama baru yang akan merapat ke Kota Kembang. "Saya tidak tahu apakah akan ada pemain diaspora lain yang datang ke sini," ujar Bojan kepada awak media, Kamis, tanggal 8 Januari tahun 2026. Pelatih yang membawa Persib juara tersebut memastikan manajemen dan tim pelatih belum mengunci nama baru untuk memperkuat skuad. "Jujur, sejauh ini belum ada pemain yang akan datang," tegasnya singkat. Kini, publik menanti apakah Persib akan kembali membuat gebrakan besar di bursa transfer paruh musim, atau memilih setia pada kerangka tim yang sudah tampil solid sepanjang putaran pertama. El Clasico Indonesia memanas, jelang Persib vs Persija, mental macan Kemayoran disorot, Bojan Hodak sentil wasit. Laga panas Persib vs Persija kembali menyedot perhatian publik sepak bola nasional. Duel bertajuk El Clasico Indonesia ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu tanggal 11 Januari tahun 2026, dan atmosfernya sudah memanas jauh sebelum kick-off. Isu mental pemain, pernyataan pelatih, hingga manuver bursa transfer turut mewarnai jelang pertandingan syarat gengsi tersebut. Menjelang Persib vs Persija, pernyataan pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menjadi sorotan. Pelatih asal Brasil itu mengakui kualitas Persib Bandung yang dinilainya sebagai tim papan atas hasil investasi besar dan perencanaan matang. Souza menyebut timnya kini fokus mempelajari kekuatan Maung Bandung sebelum bertandang ke Bandung. Dalam persiapan Persib vs Persija ini, Mauricio Souza menegaskan macan Kemayoran tetap membawa ambisi besar. Meski mengakui kekuatan lawan, Persija ingin tetap tampil dengan identitas permainan mereka sendiri demi mengejar target di papan atas klasemen. Mauricio Souza akui kualitas Persib. Menurut Souza, Persib Bandung bukan sekadar lawan biasa. Ia menilai skuad asuhan Bojan Hodak memiliki banyak pemain berkualitas, termasuk pemain tim nasional, yang membuat Persib sangat kompetitif musim ini. Pernyataan ini memicu beragam reaksi dari supporter Persija, Jackmania, yang menilai komentar tersebut justru menunjukkan tekanan mental jelang laga besar. Souza juga menyebut pekan ini menjadi fase penting bagi Persija untuk menganalisis gaya bermain Persib secara mendalam. Namun ia menegaskan rasa hormat kepada lawan tidak akan mengurangi ambisi tim ibu kota untuk meraih hasil maksimal di GBLA. Persija tambah amunisi, tapi belum pasti tampil di tengah persiapan Persib vs Persija. Kabar datang dari bursa transfer. Persija Jakarta dikabarkan sukses mendatangkan fullback kanan Borneo FC, Fajar Fatur Rahman. Pemain muda potensial itu dikenal memiliki kemampuan defensif solid serta kecepatan dalam membantu serangan. Meski transfernya disebut sudah rampung, belum ada kepastian apakah Fajar Fatur Rahman akan langsung dimainkan saat melawan Persib. Pendaftaran pemain putaran kedua Super League 2025/2026 memang telah dibuka sejak tanggal 6 Januari tahun 2026. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan tim pelatih. Bojan Hodak sentil kualitas wasit dari kubu tuan rumah. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak justru melontarkan kritik keras terkait kualitas kepemimpinan wasit. Ia mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan wasit saat Persib kalah 0-1 dari Persik Kediri pada tanggal 5 Januari lalu. Hasil yang membuat Persib gagal merebut puncak klasemen. Bojan menyebut manajemen Persib akan melayangkan surat keberatan kepada otoritas terkait. Meski begitu, pelatih asal Kroasia tersebut memilih menahan diri untuk tidak memperpanjang polemik jelang Persib vs Persija, menyadari laga ini akan berada dalam sorotan besar publik. Tak hanya soal laga,
Persib Bandung juga bergerak di bursa transfer. Manajemen menggelar rapat tertutup dan memutuskan mencari pengganti William Marsilio yang kalah bersaing di lini tengah. Salah satu nama yang mencuat adalah Lamek Banda, gelandang serang asal Zambia yang kini membela Lecce di Serie A Italia. Banda dinilai memiliki statistik impresif. Dari 19 pertandingan liga, pemain berusia 24 tahun itu mencatatkan 3 gol dan 2 assist. Dengan akurasi umpan mencapai 85%, ia dianggap mampu memberi dimensi baru dalam kreativitas serangan Persib dan cocok dengan filosofi permainan Bojan Hodak. Pertandingan Persib vs Persija semakin krusial karena kedua tim sama-sama mengoleksi 35 poin. Persib kalah produktivitas gol, sementara keduanya hanya terpaut 2 poin dari Borneo FC Samarinda di puncak klasemen. Hasil laga ini berpotensi mengubah peta persaingan juara Super League musim ini. Dengan absennya beberapa pemain akibat sanksi dan rotasi, duel di GBLA diprediksi berlangsung ketat, lebih dari sekadar 3 poin. Laga ini menjadi pertaruhan gengsi, mental, dan ambisi dua raksasa sepak bola Indonesia. Fokus hadapi Persib, Mauricio Souza bakal tunjukkan karakter permainan Persija. Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengatakan timnya kini fokus menatap laga kontra Persib Bandung pada pekan ke-17 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2026. Persiapan dilakukan agar Macan Kemayoran bisa mendapatkan hasil maksimal. Pelatih berkebangsaan Brasil tersebut menegaskan bahwa persiapan yang optimal menjadi kunci, sebab sedikit saja celah bisa berujung petaka. Di minggu ini kami akan mulai mempelajari Persib. Kami sudah tahu kualitas tim Persib dan investasi besar yang mereka lakukan. Ada beberapa pemain tim nasional juga di sana, ungkap Souza dikutip dari Antara, Rabu, tanggal 7 Januari tahun 2026. Mantan pelatih Madura United itu menegaskan, Persija Jakarta tidak hanya datang untuk bertahan saat bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Souza memastikan timnya akan tetap menunjukkan karakter serta identitas permainan Persija Jakarta tanpa melupakan rasa hormat kepada lawan. Dalam minggu ini kami akan mematangkan persiapan untuk melawan Persib, tapi kami ke sana untuk bermain, melakukan skema main kami sendiri. Kami respek kepada lawan, respek kepada Persib, tapi kami punya objektif sendiri dan kami akan mengejar itu, tegas Souza. Pada pertandingan menghadapi Persib Bandung, Persija Jakarta diwajibkan mendapatkan poin, sehingga posisi mereka tetap berada di atas Pangerang Biru. Saat ini Persija Jakarta berada di peringkat kedua klasemen sementara Super League dengan 35 poin dari 16 pertandingan. Mereka unggul selisih gol saja dari Persib Bandung di posisi ketiga. Persija Jakarta siap uji kekuatan Persib. Macan Kemayoran kini harus melanjutkan perjalanan ke markas rival abadi, Persib Bandung, pada lanjutan kompetisi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu, tanggal 11 Januari tahun 2026, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persija, Mauricio Souza, menilai duel melawan Persib selalu menghadirkan tekanan dan tingkat kesulitan berbeda. Karena itu, ia menegaskan pentingnya persiapan matang agar timnya tidak terpeleset di laga penuh gengsi tersebut. Menurut Mauricio, Persib merupakan lawan dengan kualitas mumpuni, baik dari sisi komposisi pemain maupun kekuatan finansial yang menopang skuad mereka musim ini. Di minggu ini kami akan mulai mempelajari Persib. Kami sudah tahu kualitas tim Persib dan investasi besar yang mereka lakukan. Ada beberapa pemain tim nasional juga di sana, kata Mauricio. Meski demikian, Persija tidak berniat mengubah pendekatan bermain. Mauricio memastikan timnya tetap datang ke Bandung dengan membawa identitas permainan sendiri, tanpa kehilangan rasa hormat terhadap lawan. Dalam minggu ini, kami akan mematangkan persiapan untuk melawan Persib, tapi kami ke sana untuk bermain, melakukan skema main kami sendiri. Kami respek kepada lawan, respek kepada Persib, tapi kami punya objektif sendiri dan kami akan mengejar itu, ujarnya. Pada laga klasik ini,
Persija juga dipastikan belum tampil dengan kekuatan penuh. Fabio Calonego dan Rio Matsumura masih harus menjalani sanksi Komite Disiplin PSSI. Sementara itu, Gustavo Almeida masih dalam proses pemulihan cedera. Kondisi tersebut membuat laga Persib kontra Persija kembali diprediksi berlangsung ketat, dengan faktor mental, disiplin, dan efektivitas permainan menjadi penentu hasil akhir. Jelang laga Persib versus Persija, Viking siapkan koreografi termahal. Kelompok supporter Persib Bandung, Viking Persib Club, menyiapkan koreografi khusus untuk laga Persib melawan Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu pekan ini. Ayuro Ukami sudah menyiapkan persembahan terbaik. Pada hari pertandingan nanti akan ada koreografi yang secara sejarah menjadi yang termahal yang pernah dibuat oleh Viking, ujar Ketua Viking Persib Club Tobias Ginanjar di Bandung pada Kamis, 8/1. Ia mengajak bobotoh menantikan kejutan di stadion. Mudah-mudahan koreonya lancar dan berhasil, semata-mata untuk memberikan dukungan terbaik bagi Persib Bandung, katanya. Tobias menambahkan, koreografi ini dilakukan juga oleh sejumlah komunitas supporter lain di berbagai tribun. Di beberapa tribun dari komunitas lain juga sudah kami komunikasikan dan mereka menyiapkan koreografi. Jadi pertandingan nanti akan menarik, baik di lapangan maupun di tribun, ujarnya. Tobias menyebutkan tema koreograf ini adalah memberikan tekanan mental kepada lawan, namun tetap sportif. Temanya untuk menjatuhkan mental lawan, tetapi tetap kami ingatkan agar yel-yel yang dinyanyikan bobotoh bersih dari unsur rasisme dan ujaran kebencian, kata Tobias. Tobias mengimbau bobotoh yang tidak memiliki tiket agar tidak memaksakan diri datang ke stadion. Bagi yang tidak memiliki tiket, silakan mendukung melalui titik-titik nonton bareng yang disediakan, katanya. Ia menegaskan, pada hari pertandingan hanya penonton yang memiliki tiket yang diperbolehkan masuk stadion GBLA. Pelatih Persib soal Persija, saya rasa mereka tim yang paling banyak mengeluarkan uang untuk merekrut pemain baru di BRI Super League. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memberikan penilaian kepada rival mereka di BRI Super League 2025/2026, Persija Jakarta. Juru taktik berkebangsaan Kroasia itu menganggap skuad Macan Kemayoran lebih baik dari musim lalu. Lebih lanjut, Hodak mengklaim Persija menjadi klub yang paling jor-joran di awal musim BRI Super League 2025/2026. Ini karena Macan Kemayoran merekrut banyak pemain baru. Mereka bagus, mereka punya skuad yang lebih baik musim ini dan membeli banyak pemain baru, ujar Hodak kepada wartawan. Mereka menginvestasikan banyak uang untuk merekrut pemain dan saya rasa mereka adalah tim paling banyak mengeluarkan uang di liga, katanya menambahkan. Pada musim ini, Persija mendatangkan 11 pemain baru, di antaranya yaitu Maxwell Souza, Bruno Tubarao, Jordi Amat, Excel Runtukahu, sampai Van Basti Sousa. Selain itu, Persija juga memboyong Gustavo Franca, Alano Lima, Alan Cardoso, Fabio Calonego, dan Thales Lira, mayoritas merupakan pemain asing. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang bagus dan saya harap kami bisa mendapat hasil yang positif, tegas Hodak. Sementara itu, Persib mendatangkan 16 pemain baru, yaitu Andrew Jung, Tom Haye, Federico Barba, Patricio Matricardi, Franz Putros, Sadil Ramdhani, sampai Luciano Goicoechea. Lebih lanjut, Julio Cesar, Berginho, Hamra Hehanusa, Ramon Tang, Adam Perzibek, Ikhwan Tanamal yang dipinjamkan ke Persis Solo, William Barros, Eliano Regenders, Alveandra Dewangga, dan William Marsilio. Persib akan menjamu Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Laga itu bakal diadakan pada Minggu, tanggal 11 Januari tahun 26, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dalam lanjutan pekan ke-17 BRI Super League 2025/2026.